kami laporkan kepada Bapak Wakil Bupati bahwa acara kegiatan TCSP Merdeka tahun 2024 ini merupakan acara kegiatan TCSP yang ketiga kalinya sejak diawali pada tahun 2022. Kegiatan TCSP Merdeka semakin tahun semakin berkembang dan mampu merangkul lebih banyak perusahaan dan lebih banyak bantuan untuk disalurkan ke masyarakat yang membutuhkannya.
Pada saat pertama kali dilaksanakan di tahun 2022 terdapat 21 perusahaan yang berpartisipasi menyalurkan bantuannya ke masyarakat yang membutuhkan dengan total bantuan sebesar 612 juta. Di tahun 2023 lebih banyak perusahaan yang berpartisipasi, di mana sebanyak 27 perusahaan di Kabupaten Sleman berpartisipasi dengan total bantuan yang disalurkan mencapai 2,3 miliar rupiah. Bantuan yang disalurkan bervariasi mulai dari sembako, beasiswa bagi siswa SD, sampai dengan universitas, infrastruktur, dan lain-lain. Di tahun 2024 ini terdapat 37 perusahaan yang berpartisipasi dalam acara kegiatan CSP Merdeka dengan total bantuan mencapai 4.642.242 rupiah. Di tahun 2024 ini jenis bantuan TCSP perusahaan dibatasi lagi, di mana di tahun ini beberapa bantuan TCSP perusahaan dialokasikan pula untuk pengadaan sampah dan peralatan untuk penanganan sampah dan penanganan stunting. Hal ini sesuai dengan usaha Bupati dan Kota Pembangunan di Kabupaten Sleman, di mana masalah sampah dan stunting menjadi permasalahan dan tanggung jawab yang harus dituntaskan bersama. Kami selaku pengurus Forum TCSP bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Sleman telah menginventarisir dan menyusun daftar usulan TCSP yang dapat digunakan oleh perusahaan sebagai referensi dalam menyusun dan melaksanakan program TCSP masing-masing. Dan usulan tersebut beberapa telah ditangkap oleh perusahaan dan disalurkan bersama dengan pelaksanaan acara kegiatan TCSP Merdeka kali ini. Di acara kegiatan TCSP Merdeka kali ini kami klasifikasikan bantuan TCSP dalam beberapa kategori seperti itu. Untuk penanggulangan kemiskinan terdapat alokasi sebesar 505 juta rupiah yang diwujudkan dalam bentuk sembako, sarpras, pelatihan difabel, dan santunan anak yatim piatu. B. Untuk pendidikan sebesar 1,1 miliar rupiah untuk beasiswa siswa SD sampai universitas dan pembangunan ruang kelas. D. Untuk pemberdayaan ekonomi terdapat alokasi sebesar 1,5 miliar yang peruntukannya untuk berupa ringan pemberdayaan kelompok tani dan UKM. Di bidang kesehatan teralokasi dana sebesar 15 juta rupiah untuk penanganan stunting dan donasi ke yayasan kanker anak. E. Untuk pelayanan publik berupa peningkatan sarpras pasar, pengadaan ambulan dan mobil mobil dan sebesar 933 juta rupiah. F. Lingkungan hidup mendapat alokasi dana sebesar 437 juta rupiah untuk bibit bambu dan penanaman pohon di lahan kritis, pengadaan sarpras dan peralatan rumah sampah, pengadaan sarpras dan pendampingan pembuatan pupuk ramah lingkungan. G. Untuk infrastruktur mendapat alokasi sebesar 47 juta rupiah untuk pembangunan infrastruktur di desa, musola, dan kantor pelayanan publik. Kepada Bapak Ibu pimpinan perusahaan di Kabupaten Sleman yang telah berpartisipasi dalam acara kegiatan TCSP Merdeka tahun ini, kami mengucapkan terima kasih. Yang seterus-terusnya bantuan yang Bapak Ibu berikan kepada mereka yang membutuhkan sangat berarti hati kita semua. Demikian sambutan kami sampaikan. Atas perhatian Bapak Wakil Bupati dan Bapak Ibu semua, kami ucapkan terima kasih. Sebenarnya progres daripada TCSP 2021 hanya sampai berapa, 2022 sekitar 2,3, tahun ini menembus 2024 ini 4,6. Artinya perusahaan yang saat ini berpartisipasi dan mempunyai komitmen terkait dengan TCSP ini. Harapannya nanti setiap tahun
gabungan programnya ini terus naik. Karena apa? PJSP ini adalah salah satu kewajiban perusahaan secara sosial lingkungan yang harus menyisihkan laba daripada perusahaan. Jadi kalau mungkin tahun ini PJSP perusahaan itu besar kecil tergantung mungkin laba perusahaannya juga. Kita juga tidak bisa memaksa perusahaannya pilot masuk harus bayar PJSP kan enggak. Jadi tapi saya yakin mudah-mudahan dengan bertumbuhnya proyek kemewahan ini perusahaan yang ada di Sleman ini semuanya makin maju dan Perda TJSP disebutkan nggak Pak, kalau nggak mengikuti TJSP akan ada sanksi seperti itu? peringatan ada. Cuman kan klausalnya yang mendapatkan laba, kalau tidak masuk ditarik. Kodowai pajak pemurah badi kok bayar pajak kan gitu kan. Kan TJSP seperti itu ya. Kebetulan dulu saya ketuanya ini Perda di DPRD di Pak. Apalagi ya ini juga melihat daripada progres terkait dengan permasalahan masyarakat. Secara fisik mungkin Sleman ini belum bisa tercover, tapi yang paling penting adalah jadi kita harus paham bahwa di sini kemiskinan juga masih ada, pengangguran juga masih ada, stunting dan pendidikan beasiswa juga ini masih harus kita cermati, karena kalau dari SD SMA kan tanggung pemerintah, tapi kuliah ini kan belum ada yang menanggung. Makanya Sleman ada program Sleman Pintar ini kan juga diambilkan dari TJSP. Artinya tidak hanya fisik tapi juga pemberdayaan, yang penting kesejahteraan sosial. Nanti biar program ini dimixkan dan dikonsep oleh Bapeda yang memang tahu yang belum bisa dianggarkan oleh BPD bisa dianggarkan dengan gitu loh. Jadi saling mengisi. Itu sebenarnya konsep TJSP atau yang orang lain sering mengatakan CSR.